Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari kota Banjarmasin dan juga asal-usul kota Banjarmasin. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Kota Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin juga merupakan pintu gerbang nasional dan kota-kota pusat kegiatan ekonomi nasional. Sejak zaman dahulu kala hingga sekarang, Banjarmasin masih menjadi kota niaga dan bandar pelabuhan terpenting di Pulau Kalimantan. Pelabuhan Kota Banjarmasin adalah Pelabuhan Trisakti yang terletak 12,5 mil dari muara Sungai Barito. Banjarmasin masih sebagai ibu kota Kalimantan Selatan. Namun, kantor sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhitung sejak 14 Agustus 2011 yang bertepatan dengan hari jadi ke-61 Provinsi Kalimantan Selatan, telah dipindahkan ke kawasan Gunung Upih di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, yang berdiri pada lokasi dengan ketinggian 44 meter di atas permukaan laut, serta berjarak sekitar 60 km dari kantor lama. Pada titik 0 km Banjarmasin di tepi Sungai Martapura. Di zaman Belanda, Banjarmasin menjadi pelabuhan masuk dan keluar bagi seluruh daerah aliran Sungai Barito dan merupakan pelabuhan transit untuk kapal-kapal yang datang dari Singapura dan Jawa. Kapal yang datang ke pantai timur Kalimantan. Dari Kalimantan dikirim keluar barang-barang hasil hutan seperti rotan, damar, kapur barus, karet, jelutung, tikar purun, telur itik, buah-buahan, barang anyaman rotan, batu-batuan, dan juga berlian. Barang yang masuk terdiri dari beras, ikan asin, barang-barang pecah belah, minyak tanah, garam, dan besi. Industri orang Eropa pada waktu itu terdiri dari pabrik es dan galangan kapal kecil milik Borneo Industri Mij, dan perdagangan yang dikelola oleh Borneo Sumatra Handal Mij, dan juga berbagai kantor milik Belanda lainnya. Pada masa itu, Banjarmasin mempunyai pelayaran yang teratur. Pelayaran yang teratur dan langsung dengan sampir Kota Baru, Samarinda, Martapura, Marabahan, Nagara, Amuntai, Buntok, Muara Tewe, dan Kuala Kapuas, serta di luar Kalimantan dengan Surabaya dan Singapura. Sampai kini, kehidupan sungai tetap dominan di Banjarmasin. Sebagai salah satu indikasinya, di depan kantor wali kota dibangun sandaran perahu untuk tamu-tamu dan pejabat pemerintah yang hendak menyusuri sungai. Sekitar 200 meter dari tempat tersebut terdapat terminal perahu antar kota di Kalimantan Selatan, bahkan sampai ke Kalimantan Tengah. Mengapa kota ini disebut Banjarmasin? Ada beberapa versi mengenai asal-usul nama Banjarmasin ini. Ada yang mengatakan sebutan Banjarmasin diambil dari nama salah seorang patih yang sangat berjasa dalam pendirian kerajaan Banjar, yaitu Patih Masih. Patih Masih yang berasal dari desa Olohmasih. Desa Olohmasih berarti orang Melayu atau kampung orang Melayu. Patih Masih bersama beberapa patih lainnya sepakat mengangkat Pangeran Samudra sebagai raja. Pangeran Samudra ini adalah seorang putra kerajaan Daha yang terbuang dan mengasingkan diri ke desa Olohmasih.
Sejak itu, terbentuklah Kerajaan Banjar dan kemudian lahirlah kota Banjarmasin. Kata Masih diduga berasal dari kata masih. Ada pula yang mengatakan bahwa Banjarmasin berasal dari keadaan tempo dulu Kerajaan Banjar. Di wilayah tersebut ada dua buah sungai besar, yakni Sungai Parit Besar dan Sungai Barito. Rupanya, di musim kemarau ketika paceklik, air di kawasan itu menjadi masin atau asin. Nah, dari situlah lama-lama nama Banjarmasih berubah menjadi Banjarmasin, yang akhirnya kini disebut Banjarmasin. Pada tahun 1664 Masehi, orang-orang Belanda masih menulisnya dengan nama Banjarmas. Yang pasti, lahir dan berdirinya kota Banjarmasin tidak bisa dipisahkan dari sejarah masa lalu, terutama sejarah Kesultanan Banjar yang berdiri pada 1520 Masehi. Kesultanan Banjar semula berada di Kampung Kuin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar kemudian dipindah ke Martapura, Kabupaten Banjar yang disebut juga Kerajaan Kayu Tangi. Kesultanan Banjar masuk Islam pada 24 September 1526. Kesultanan Banjar dihapuskan oleh pemerintah Belanda pada 11 Juni 1860. Pemerintahan darurat atau pelarian berakhir pada tahun 1905 Masehi. Ketika ibu kotanya masih di Banjarmasin, Kesultanan Banjar disebut sebagai Kesultanan Banjarmasin. Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kerajaan Negara Daha, yaitu kerajaan Hindu yang beribu kota di Kota Negara, sekarang merupakan ibu kota Kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan. Menurut mitologi suku Maayan, suku tertua di Kalimantan Selatan, kerajaan pertama adalah Kerajaan Nan Sarunai yang wilayah kekuasaannya terbentang luas mulai Tabalong hingga ke daerah pasir. Keberadaan mitologi Maayan menceritakan tentang masa-masa keemasan Kerajaan Nan Sarunai, sebuah kerajaan purba yang dulunya mempersatukan etnis Maayan di daerah ini dan telah melakukan hubungan dengan Pulau Madagaskar. Kerajaan ini mendapat serangan dari Majapahit, sehingga sebagian rakyatnya menyingkir ke pedalaman atau wilayah suku Lawangan. Salah satu peninggalan arkeologis dari zaman ini adalah Candi Agung yang terletak di kota Amuntai. Pada 1996 telah dilakukan pengujian C14 terhadap sampel arang Candi Agung, menghasilkan angka tahun kisaran 242 hingga 226 sebelum Masehi. Menilik dari angka tahun yang dimaksud, maka Kerajaan Nan Sarunai atau Kerajaan Tabalong atau disebut juga Kerajaan Tanjung Puri, usianya lebih tua 600 tahun dibandingkan Kerajaan Kutai Martapura di Kalimantan Timur. Kesultanan Banjar mulai mengalami masa kejayaan pada dekade pertama abad ke-17 dengan Lada sebagai komunitas dagang utamanya. Secara praktis, Barat Daya, Tenggara, dan Timur Pulau Kalimantan membayar upeti pada Kerajaan Banjarmasin. Sebelumnya, Kesultanan Banjar membayar upeti kepada Kesultanan Demak. Tetapi pada masa Kesultanan Pajang penerus Kesultanan Demak, Kesultanan Banjar tidak lagi mengirim upeti ke Jawa. Banjarmasin kini sudah menjadi kota besar yang maju pesat dan menjadi salah satu kota wisata di Kalimantan. Di kota ini ada sejumlah objek wisata yang layak untuk dikunjungi, di antaranya Masjid Raya Sabilal Muhtadin,
yang merupakan masjid terbesar di Banjarmasin ini, terletak di tengah kota. Total daya tampung masjid ini sekitar 15.000 orang dengan pembagian 7.500 orang di dalam dan 7.500 orang di halaman masjid. Nama masjid sendiri terinspirasi dari salah satu ulama besar Kalimantan Selatan, yakni Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Komplek masjid megah nan asri ini juga digunakan sebagai kantor MUI Kalimantan Selatan. Lalu ada juga Taman Siring Sungai Martapura. Taman ini terletak di tengah hutan kota Banjarmasin, berseberangan dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Sesuai dengan namanya, taman ini berbatasan langsung dengan Sungai Martapura yang mengalir membelah kota. Taman Siring sangat cocok dijadikan tempat nongkrong di sore hari sambil menikmati jajanan khas Banjarmasin. Kala senja menjelang, tempat ini akan semakin ramai dengan kehadiran anak-anak muda yang nongkrong bareng. Berbagai macam pedagang jajanan kecil juga dapat dengan mudah ditemukan di taman ini dari sore hingga malam hari. Lalu ada juga wisata Pasar Terapung Kuin. Inilah salah satu daya tarik wisata paling memikat di kota Banjarmasin. Pasar Terapung Kuin terdapat di muara Sungai Kuin, salah satu anak Sungai Barito. Para pelancong dapat mencapai lokasi pasar dengan menggunakan perahu kelotok sewaan yang banyak tersedia di pusat kota. Sayangnya, keadaan pasar tradisional ini semakin hari semakin sepi. Jika tidak ada perhatian dari pemerintah, bukan tidak mungkin pasar ini akan hilang dalam waktu dekat. Kemudian ada juga Pasar Terapung Lok Baintan. Kalau tak puas melihat suasana pasar terapung di Kuin yang semakin sepi, kita juga bisa mendatangi Pasar Terapung Lok Baintan yang berlangsung setiap hari mulai pukul 5 pagi hingga pukul 9. Di pasar ini, kita dapat menyaksikan transaksi jual beli yang masih menggunakan sistem barter. Barang-barang yang diperjualbelikan sangat beragam, mulai dari buah-buahan, sayur mayur, jajanan, hingga barang-barang kebutuhan pokok. Kemudian ada Pasar Intan Cahaya Bumi Selamat, yang merupakan pusat perkulakan intan ini terdapat di kota Martapura. Kita harus menaiki angkutan umum secara estafet sebanyak 2 kali untuk sampai di kota Intan. Selain Intan, di pasar ini juga dapat ditemukan berbagai oleh-oleh khas kota Banjarmasin lainnya. Kemudian ada juga Masjid Sultan Suryansah, Raja Banjar yang pertama yang menganut Islam. Masjid bersejarah ini terletak di tepi Sungai Kuin. Karena searah dengan Pasar Terapung Kuin, kita bisa langsung singgah saat pulang dari sana. Biasanya, para pemilik perahu kelotok sudah memaketkan acara mampir ke masjid ini dalam perjalanan ke Pasar Terapung. Lalu, ada juga Desa Pumpung, yang merupakan salah satu lokasi penambangan intan yang masih menggunakan cara tradisional. Desa ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Martapura. Setelah membeli intan di Pasar Cahaya Bumi Selamat, sempatkanlah mampir ke desa ini untuk menyaksikan secara langsung proses penambangan intan. Lalu, ada juga Jembatan Barito. Jembatan yang memiliki panjang 1 km ini menghubungkan sisi barat dengan sisi timur Sungai Barito. Nah, seperti itu ulasan mengenai sejarah asal-usul kota Banjarmasin, juga terkait dengan Kesultanan Banjar saat itu yang merupakan salah satu kerajaan terbesar di Kalimantan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah sejarah, legenda, dongeng, ataupun cerita rakyat lainnya yang tersedia di channel ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.